Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Septian dengan NIM 0497437707. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum jaringan komputer. Oke. Ini tugasnya, silakan pelajari pada praktikum tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Oke, kita buat masuk CMD dulu. Oke, CD. CD itu change directory ya. Kita bisa masuk direktori mana saja CD itu. Contoh, bisa keluar masuk. Nah, CD kita keluar dari ini. Nah, saya sudah membuat direktori tugas 2 jaringan komputer. Ya, kita langsung CD tugas 2 jaringan komputer. Nah, masuk. CLS itu adalah clear screen. Ini kan sudah banyak nih. Nah, ini banyak nih. Kita bisa ketik CLS seperti ini. CLS. Nah, clear kan screen-nya. Dir itu melihat direktori pada jaringan komputer tuh tidak ada kosong. Nih, kita cek deh. Dir. Nah, null byte kan? Kosong. Dir itu melihat direktori. Di sini kosong, tidak ada isinya. Udah. IP config. Oke, IP config itu menampilkan informasi jaringan seperti alamat IP dan subnet. Oke, coba nih IP config. Nah, ini 192.168.1.6. Nah, ini IP-nya, ini subnetnya, ini gateway-nya. Nah, di sini IP config all. IP config all itu menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan secara detail, termasuk MAC address dan server DNS. Di sini ada MAC address-nya? Nggak ada. Tidak ada MAC address. Oke, maka dari itu kita IP config all. Nah, detail di sini nih. Nah, Windows IP configuration. Ada hostname. Nah, PC saya, primary DNS. Nih, physical address nih, MAC address nih. Nah, nih MAC address-nya. Detail nih, MAC address, IP address, tenant, servers. Nah, di sini sangat detail IP config alto. Nah, untuk IP config itu macam-macam memang nih. Kita ada IP config release. IP config release itu untuk melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan oleh perangkat. Contoh nih, kita lepaskan nih IP. Saya mendapatkan IP-nya 192.168.1.6. Coba kita rilis IP config. Release. IP config release. Nah, Windows operation. Nah, melepaskan tuh IP-nya jadi 192.168.56.1. Inilah. Berubah kan? Kalau sudah dirilis. Kalau IP config renew itu memperbarui alamat IP perangkat dari server DHCP. IP config
Renew. Disconnect. Nah, tunggu. Nah, tapi renew. Nah, kita disconnect dulu kan, semuanya disconnect. Terdaftar baru connect, disconnect. Nah, setelah itu masuk nih IP barunya lagi dengan DNS yang baru juga. Oke, kita lanjut IP config display DNS. Ini untuk menampilkan DNS yang disimpan oleh sistem. Nah, banyak sekali DNS-nya nih. Nah, nih contoh DNS WhatsApp, Nah, banyak sekali tuh. DNS email dari kantor saya nih. Awas. Ini. Oke, kita clear aja lagi. Kita clear. CLS. Setelah itu IP config plus DNS. Oke, IP config plus DNS ini gunanya membersihkan cache DNS pada sistem. Jadi kita membersihkan nih DNS yang tadi, yang tadi banyak itu, flash DNS kita bersihkan. Nah, sukses nih. Coba kita lihat DNS-nya. Nah, ya tinggal ini aja kan. Hanya 2 tadi kan banyak banget. Kita clear. IP config register DNS. Nah, kalau ini tuh untuk memperbarui meregistrasi kembali DNS untuk perangkat pada server DNS. Jadi kita meregistrasi DNS-nya. IP config register DNS. Nah, ini. Oh, salah. Nah, Windows IP configuration kita tunggu. Registration DNS resorts all adapter of this computer IP internet any error. Oh, ada error. Tunggu 5 menit, 15 menit. Oke, tapi seperti inilah kita sudah berhasil membuat perintahnya. Nah, ping. Ping ini untuk menguji konektivitas. Apakah dia terkoneksi atau enggak. Ya, kita coba ya. Contohnya ping ke Google. Kalau misalnya reply dia terkoneksi. Google itu dengan IP 88/T agak panjang. Nah, ini terkoneksi nih. Jadi di jaringan saya nih terkoneksi. Nah, ada putus tidak? Oh, nggak ada putus. Oke, cukup. NetSat. NetSat ini menampilkan koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan statistik protokolnya. NetSat, kita ketik NetSat. Oh, sebenarnya di sini tidak ada NetSat. Coba NetSat. NetSat is a connection internal external command. Wow, tidak ada di sini, tidak terkoneksi NetSat ya. Intinya NetSat itu ya menampilkan koneksi jaringan aktif
pada port yang digunakan dan statistik protokol. Jadi ini tidak ada portnya. Contohnya itu harusnya netshell tuh ya itulah netshell lah. Jadi harus ada port kayak oke. Setelah itu lagi nih setelah netshell tracer. Oh, tracer itu untuk melacak paket ke alamat tertentu. Misalnya kita mau trace IP-nya Google. Kita trace nih. Nah, Jipon ke Jiponnya tuh dengan IP-nya sekian. Jipon tuh alat yang di modem misalnya ada yang pakai First Media atau apa, nah ini biasanya IP-nya tuh sekian. Nah ini putus nih, kita HP apa, nah research Indosat. Nah research Indosat ini karena MNC itu eh, berkolaborasi dengan Indosat atau telekomunikasi, jadi di sini Indosat. Nah ini Jipon perangkat saya Indosat itu. Ini IP dari provider dan ini adalah DNS Google-nya masuk. Oke, terus NetSat. NetSat ini NetSat udah ya. Petping itu apa ya? Oh, petping itu kombinasi dari ping dan tracer untuk analis jaringan lebih mendalam. Contoh kita petping. Kita coba terus petpingnya Google ya. Petping. Nah, nih ada 30 hop. Nah, ini IP. IP laptop saya. Ini IP perangkat WiFi. Ini IP public lah, IP tapi udah di luar. Setelah Jipon keluar. Masuklah nih di Indosat. Kita tunggu. Lama ya. Wow. 100 second itu hampir 2 menit, tapi lebih dari 2 menit. Nah ini yang penting kita tahu ya, petping. Nah ini komplit. Nah, agak lama ya. Ini kan trace-nya. Ini ping ini. Nah ini trace-nya nih. Nah, ini trace ke Indonesia, ini trace ke Jipon. Nah dari laptop saya ke Jipon itu alat perangkat saya, terus ini langsung keluar nih. Ini mungkin ke tiap-tiap tower ya. Tower ISP langsung nih resource-nya nih dari Indonesia nih dengan sekian. Kita clear. Oke, setelah itu NS lookup itu menguji dan mendapatkan informasi DNS untuk domain tertentu. Kita coba NS lookup.
Nah, default server. Nah, seperti ini nih. NS lookup itu. Coba kita coba NS lookup. Nah, kita exit. Nah, NS lookup. Nah, ini share penjipon. Nah, ini IP address. Sekali lagi JPONet itu perangkat WiFi saya. Nah, ini IP Google. Setelah itu NetSH. NetSH itu mengelola berbagai aspek jaringan seperti layanan, sesi, dan berbagai file. Oke. Contoh. Net. Oh, itu NetSH itu NetSH itu mengkonfigurasi pengaturan jaringan secara mendetail. Konfigurasi secara mendetail. Oke. Contoh NetSH VLAN show profile. Nah, tidak ada. NetSH coba kita lihat. NetSH help juga. Nah, coba kita NetSH VLAN kita connect name ini ke SSID website ini apa ya, lupa saya juga. Host strip eng. Oke. Host strip eng kita connect nih, kita tes. Connection request was complete successful. Sudah sukses. Root itu menampilkan konfigurasi tabel routing di komputer. Contoh kita mau melihat apa, routingan root. Nah, ini tuh root print. Kita bisa lihat nih root print nih. Nah, ini dia nih IP-nya. Nah, root print. Nih interface-nya nih. Interface-nya, ini MAC address-nya. Nah, ini IP root-nya. IP v4 root table-nya. Nah, ini aktif root-nya nih. Dari sini routing di sini. Persistent root node. Ini IP6 table. Nah, net. Nah, yang tadi saya jelaskan ini net. Net itu adalah mengelola berbagai aspek jaringan seperti layanan, sesi, dan berbagai file. Oke. Dengan contoh, nah, coba kita buka net view. Server name remark the command successful. Nah, nih. Kita perintahkan lagi net start. Nah, ini net start itu kita start semua nih aplikasi, informasi, Apex, Locker.
Ini nih contohnya. Kita start semua service ya, semuanya yang berada di komputer ini. Oke, kita clear screen. Oke, berikut penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.